Weh, mau kemana Ki? Mau ka pergi Jogja dulu Yang Ki lupa pakai masker tak nah? Iyo, ada Mi. Pamit ka dulu nah. Dadah. Oke, hati-hati. Dah. Hmm, enaknya nyupir sambil dengerin podcast nih. Hai, selamat datang di podcast Beberin. Podcast ini bakal beberin isu-isu yang belum banyak orang aware terhadapnya, padahal ini deket banget sama kita. Dan kita sebagai salah satu penyumbang masalah tersebut. So, buat yang mau tahu gimana solusinya, tetap dengerin kita sampai habis ya. Gue yakin kalian relate banget dan udah gak asing lagi denger percakapan kayak tadi soal masker. Karena sekarang masker udah jadi bagian dari keseharian kita dan udah jadi hal yang gak bisa kita lepas dari hidup kita semenjak adanya COVID-19. Tapi kalian tahu gak sih, masker yang kalian pakai tiap hari itu susah banget buat diurai. Dan bakalan mencemari lingkungan kalau kalian buangnya sembarangan. Anyway, kenalin, gue Bintang, gue mahasiswa teknik kelautan yang suka banget joka-joka, tapi tetap patuhin prokes. Halo, saya Besi Hasrianti, mahasiswa teknik kelautan juga. Hai, aku Ririn, mahasiswa teknik lingkungan yang cinta lingkungan. Ya tahu kalau bahas masalah lingkungan tuh, dalam 1 tahun terakhir, produksi sampah medis meningkat secara signifikan. Nah, baca di Tempo.co bulan Juni lalu. Nah, bilang Ki, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, volume limbah medis infeksius di Indonesia mencapai lebih ke 1.100 ton. Ngeri sekali. Wah, banyak banget 1.100 ton. Kalau itu dikonversiin jadi donat gula, kira-kira setahun habis nggak ya kita makan? Deko dong, nggak begitu juga Bin. Toh, kalau meningkat kini jumlah sampah medis, terutama plastik, ancam kita ekosistem laut. Karena toh ini sampah medis sebagian besar mengalir masuk ke perairan laut. Apa saja KB sampah medis yang masuk ke lautan? Kalau kuliah, toh kayak sampah alat pelindung diri. Contohnya masker medis, sarung tangan, pelindung wajah, bahkan jas hujan ada tong. Kalau semakin meningkat gitu limbah medis, bisa kena bahayakan lingkungan sekitarnya nah. Terutama limbah medis infeksius yang bisa menularkan penyakit dan dapat kena buat pelayanan kesehatan masyarakat terganggu. Kayaknya rumah sakit ini penyumbang terbesarnya sampah medis kok dong. Seperti yang ku tahu, toh limbah medis itu ada yang berasal dari pusat pelayanan medis dan ada juga yang berasal dari rumah tangga. Baru itu sampah masker dan sarung tangan sekali pakai, bukan cuma lingkungan jinak cemari nah, tapi bisa juga mengancam para petugas kebersihan dan pemulung. Karena tidak menutup kemungkinan limbahnya itu bisa jadi tempat menempel dan berkembang biaknya mikroorganisme patogen yang berbahaya. Jadi tuh, kalau tidak dikelola lagi dengan baik, limbah medis dari penanganan pasien penyakit menular bisa juga kurang jadi sumber penularan penyakit bagi orang sekitar tak. Takut kumi. Iya, serem banget. Aku setuju sama Bese. Karena limbah infeksius sangat berbahaya bagi setiap orang, kita butuh metode pemusnahan limbah infeksius secara tepat dan benar guna memutus mata rantai penularan virus. Ayo mari kita pakai nih metode kristalisasi namanya. Metode kristalisasi ini toh cukup mudah untuk diterapkan, apalagi dalam proses daur ulang berbagai jenis sampah plastik yang muncul selama masa pandemi ini. Sampah-sampah yang bisa olah ada banyak tahu Wana. Salah satunya limbah APD yang berbahan baku plastik seperti polipropilena, polietilena, polistirena, bahkan polivinil klorida. Tapi tunggu dulu, setauku bahan-bahan yang pernah bilang tadi Ririn susah didaur ulang karena ringan memang bahannya. Selain itu mengandung juga lebih dari 1 bahan polimer. Bener banget tuh. Metode pengolahan sampah plastik konvensional yang selama ini ada dan yang aku tahu tuh ya, prosesnya agak ribet soalnya ada proses prapemilahan, terus sebelumnya itu ada proses pengumpulan sama ada proses sterilisasi dulu yang dilakukan sebelum langkah-langkah recycling. Itu gimana tuh ya, Rin? Tenang guys. Langkah tersebut toh tidak diperlukan jadi metode kristalisasi. Di metode kristalisasi memungkinkan terjadinya degradasi yang sangat rendah karena tidak adanya shear dan stres seperti pada proses daur ulang biasa.
Nah, hal ini toh akan menghasilkan plastik kristal yang dapat kita gunakan lagi dan kualitasnya mantap. Ya tahu, wah. Kalau begitu bagus juga ini metode kristalisasi, Di. Berarti hampir semua jenis plastik bisa didaur ulang dengan mudah ya melalui metode kristalisasi ini. Keren banget deh. Ada lagi nggak sih, Ren, keunggulan dari metode kristalisasi ini? Oh, jelas nih, tentu ada dong, Bin. Beda dengan metode konvensional yang hasil pembakarannya itu dalam bentuk granula atau pelet. Di metode kristalisasi ini, plastik daur ulang yang dihasilkan itu bentuknya berupa serbuk yang pastinya minim kerusakan dan kemurnian produk daur ulangnya tinggi. Oh, jadi bisa digunakan lagi gitu ya untuk keperluan yang sama. Misalnya kayak masker nih, limbah masker, terus kita olah di metode kristalisasi, nanti output dari recycling itu bisa jadi masker yang baru gitu ya, Rin? 100 buat kau Bintang. Hasil dari penyaringannya itu toh memiliki manfaat ataupun fungsi yang bisa digunakan kembali sebagai plastik, bahkan bisa untuk tujuan medis. Dan kualitasnya toh hampir sama dengan yang sebelumnya. Deh, keren nah kalau begitu. Kalau bicara lagi soal sampah laut tuh, pernah Kak juga baca di Monggabai, kalau pelabuhan juga termasuk penghasil limbah terbesar. Tapi untungnya tahu wah, ada regulasi yang atur supaya lingkungan tetap terjaga dengan baik. Oh iya, kau tahu itu regulasi yang dibilang sama BC. Regulasinya itu toh tentang pelayaran yang diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 dan kemudian dipertegas lagi di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 yang bahas tentang bagaimana sih cara mencegah pencemaran yang ada di lingkungan maritim. Wow, keren banget teman-teman aku. Keren banget nih wawasannya soal regulasi. Aku juga nggak mau kalah keren nih. Aku juga tahu sedikit soal regulasinya. Di regulasi tersebut, setiap pelabuhan yang beroperasi di Indonesia udah diatur untuk bisa menyediakan fasilitas buat nerima dan ngumpulin sampah-sampah dan limbah-limbah sisa pelayaran. Ketentuan tersebut harus bisa ditaati dan dilaksanakan dengan benar serta bijak nih. Jadi sebenarnya toh sampah medis dan pencemaran laut ini tanggung jawabnya siapa? Apakah sepenuhnya tanggung jawabnya pemerintah atau tanggung jawabnya di otoritas kepelabuhan? Kalau dari masalah itu tuh, sudut pandangku saya, Penanganan sampah di laut harus dilakukan dengan cara terintegrasi sama semua sektor kehidupan. Apalagi kita kan mahasiswa, Ki. Jadi pasti berperan penting Ki dalam menjaga lingkungan sekitar tak. Aku juga pernah dengar nih, Bu Nani Hendrianti bilang, penanganan sampah plastik di laut tuh sebenarnya udah ada loh sejak September 2018, tepatnya sejak Pak Presiden kita Pak Jokowi nerbitin Peraturan Presiden RI nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Menurut aku juga masyarakat punya peran penting dalam upaya mengurangi timbulan sampah masker loh. Instead of using disposable mask, coba pakai masker kain yang bisa dicuci setiap hari. Karena selain hemat, kita juga bisa berperan loh dalam menjaga lingkungan. Weh, bagaimana kalau nggak ada masker kain tak? Masker sekali pakai aja ada. kalau saya sendiri tuh, masker sekali pakai ku robeki dulu atau ku gunting-gunting sebelum ku buang ke tempat sampah, supaya ndak ada penyalahgunaan lain. Dan setauku juga, pemerintah daerah ada yang juga sediakan tempat sampah khusus masker di ruang publik. Yuk kita jalankan Tridharma Perguruan Tinggi poin nomor 2, yaitu penelitian dan pengembangan dengan cara menciptakan inovasi yang bermanfaat dan memberikan solusi kepada masyarakat. Benar, masyarakat juga harus taat loh sama regulasi dan kebijakan yang udah dibuat sama pemerintah. Pihak pelabuhan pun juga gitu. Kita semua punya peran masing-masing dalam menjaga lingkungan laut, terutama dari limbah infeksius pasca pandemi ini. Yuk, masyarakat, mahasiswa, pemerintah, pihak rumah sakit, serta otoritas pelabuhan sama-sama berintegrasi untuk lautan Indonesia yang bersih dari sampah. Itu aja yang bisa kita beberin dari episode kali ini. Semoga bermanfaat. Gue Bintang. Saya Bese. Aku Ririn. Sampai ketemu di episode beberin selanjutnya. Dadah. 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 Bagus sekali podcastnya. Mulai dari sekarang, mau kalian lebih aware terhadap lingkungan deh.